Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nyoman Budi Brata, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program Studi Teknik Komputer dan Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Gianyar secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo. Halo. Oh, Mas gini. Halo. Gimana? Sehat, Pak. Sehat. Oke, kedua kelas. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Oke, baiklah Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita hari ini memulai pelajaran, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Ya Pak. Akhirnya ketemu kalian lagi ya. Ini biasa. Handphone kalian tolong rapikan dulu. Selama pembelajaran biar tidak mengganggu ya. Ya Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baru keras nih, baru 2 kali langsung baik. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, Pak. Ada kurang mendukung ini. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya. Jadi apa namanya? Hari ini kita ketemu lagi tentunya dengan materi kita sejaringan ya. Oke, jadi sebelum Pak lanjutkan, sekali lagi tolong handphonenya dirapikan, di silent. Nanti ada kesempatan Pak akan berikan kalian kesempatan untuk menggunakan handphone. Ya, Pak. Jadi sebelum Pak lanjut, saya ingin tahu nih, ada yang bolos ya? Ada yang tidak masuk atau bagaimana nih? Oke, absen dulu ya. Yang pertama, Andre ada? Ada. Oke, siap. Dewa Gede Indra, bermana? Dewa ada. Dewa Gede Dwi Andika, hadir. Dewa Gede Agung Urian Vasudewa, Hadir, Pak. hadir. Gede Astama Putra, hadir. Dia merasa sedih sekali ya. Gede Sujaraka. Oke, yang lainnya tenang ya. Oke, Gusti Ngurah Wiyanten. Dilosri Sitiawati. Baik, mantap hari ini 26 siswa lengkap ya. Ya Pak. Terus semangat ya. Terus dong. Oke. Jadi materi kita hari ini. Jadi sebelum kita lanjut ya. Sebelum kita lanjutkan materi kita, jadi Pak akan sampaikan. Jelas? Jelas. Wah, saya lihat dari lagi jelas ya. Lumayan ya. Jelas Pak. Oke, perhatikan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi biar jelas nih kita mau ngapain hari ini. Jadi biar gak ada yang nanya nanti Pak, sebenarnya kita ngapain, nggak ada. Jadi ada yang bingung lagi tadi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian itu mampu menjelaskan konsepnya dulu ya. Karena ini sudah bukan jaringan dasar lagi seperti yang kalian sudah pelajari. Jadi kalian itu mampu menjelaskan konsep pilar. Konsep apa sih itu pilar? Konsepnya seperti apa? Nah, bentuknya seperti apa? Ya Pak. Yang kedua, kalian bisa menentukan cara konfigurasinya. Karena nanti kita akan mengarahnya, pertemuan berikutnya kita mengarahnya ke praktek. Ya. Jadi kalian mampu menentukan cara konfigurasi pilar. Karena cara mengkonfigurasinya kan ada beberapa cara ya. Nanti kalian bisa pilih salah satunya. Nah, materinya yang pertama itu ada konsep pilar. Yang kedua, tiga, yang keempat, nah, jadi ada 4 ya. Ada konsep, jenis, prinsip, dan penerapan pilar itu seperti apa? Bisa dipahami? Itu yang harus kita
sedikit mengingat sebelum kita lanjut ke pilar. Ada yang masih ingat jaringan komputer itu apa? Coba ya. Oke. Siapa maunya? Ladies first. Silakan. Dibacakan. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung satu dengan yang lainnya yang memungkinkan terjadinya pertukaran data. Perkumpulan di apa namanya? Jaringan komputer itu sekumpulan Jaringan perangkat yang saling terhubung. saling terhubung. Oke, saling terhubung. Kalau misalkan tidak terhubung bisa nggak disebut jaringan? Tidak. Terus jumlahnya harus lebih dari kalau jumlahnya 1 bisa disebut sebagai jaringan? Jelas kan? Oke. Ya Pak. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Jaringan komputer itu apa? Ada? Sudah mau? Ditambahkan? Udah pas sih Pak. Udah pas? Udah pas. Oke, siap. Berarti sekumpulan perangkat yang saling terhubung yang memungkinkan terjadinya pertukaran data. Oke, siapa yang bisa memberikan satu contoh pemanfaatan jaringan di dalam kehidupan sehari-hari? 2 orang? Lagi? Ayo. Salah nggak apa-apa, kita belajar di sini. Oke, Andika. Untuk menggunakan sosial media. Untuk menggunakan sosial media itu pakai jaringan nggak? Medsos. Pakai ya. Pakai data kalian itu jaringan. Ya, betul. Oke, ada lagi? Eka tadi mungkin? Mengirim chat dari WhatsApp. Oke. Medsos. Wih, lagi hits nih. Medsos, WhatsApp. Hampir sama sih, nah itu pemanfaatan jaringan. Jadi kita itu semua memerlukan jaringan di zaman digital seperti sekarang. Nah, ini dia. Apa ini? Apa yang kalian lihat di depan ini? Coba saya lihat dulu, benar nggak ini planet? Kabelan? Ya. Kedua. Komputer. Ketiga. Bola dunia. Bola dunia. Oke, mana lagi ya? Bola dunia. Jaringan Pak. Jaringan Pak. Jaringan apa ini yang jelas? Jaringan internet. Jaringan internet? Ya. Oke, benar nggak? Saya lihat lagi. Itu ada kabelan, ada komputer, ada bola dunia. Planet apa bola dunia itu? Oh, bisa ada tambah jaringan, ada komputer, ada planet. Apa coba aku ada? Oke, kita ada ini di mana? Bumi. Bumi itu planet? Seperti yang saya sebut, kalian sebutkan tadi. Oke. Jadi yang namanya jaringan pasti akan tetap menggunakan kabel. Jadi memang sengaja Pak berikan tayangan gambar seperti di depan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Ini biar kalian tidak ngantuk ya. Kita nobar dulu sebentar ya. Kita nobar. Perhatikan. Kalian simak video di depan. Dari hasil tayangan nanti, kalian simak dengan baik. Permasalahan apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang akan Pak tampilkan di depan. Oke, perhatikan ya. Yang di belakang, tolong yang di belakang jangan ngobrol dulu. Oke, full size. VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Disebutkan dengan baik ya, Area dari atau awal. jaringan lokal area terbatas yang sifatnya virtual. Pada pembahasan terdahulu kita sudah memahami bahwa pengertian dari local area network adalah sekumpulan peralatan jaringan seperti komputer, printer, server, atau switch yang saling terhubung dan berada di dalam area yang saling berdekatan. Nah, dalam sebuah VLAN, peralatan-peralatan tersebut saling terhubung secara logika. Jadi bukan hanya karena lokasinya yang berdekatan secara fisik. Sebagai ilustrasi ada sebuah perusahaan yang berada di gedung 3 lantai yang terdiri. Oke, ini perhatikan ya. Permasalahannya ada di sini. Silakan Misalnya disimak. sales dan marketing berada di lantai 3 yang komputer berwarna biru, kemudian finance dan accounting berada di lantai 2, komputer berwarna merah dan ungu, dan departemen logistik atau pengadaan di lantai 1, komputer berwarna hijau. Namun ada juga beberapa user, misalnya seorang kasir yang merupakan bagian dari finance dan accounting, yang teman-teman yang berada di lantai 2 sementara dia berada
Tanpa virtual local area network, maka tidak ada pemisahan lalu lintas jaringan antar departemen. Semua lalu lintas data dari tiap departemen akan saling tercampur di dalam jaringan. VLAN ini bisa kita buat dengan menggunakan manageable switch atau VLAN capable switch yang menyediakan fitur bagi administrator untuk melakukan pengaturan VLAN. Secara logika kita bisa membuat VLAN untuk sales dan marketing, kemudian VLAN untuk finance dan accounting, dan VLAN untuk logistik atau pengadaan. Oke. Kalau dari gambar tadi itu ada berapa pilar? Tiga. Ada berapa pilar? Tiga. Ada Tiga. 3 pilar ya? Ya. Yang pertama itu ada di lantai Tiga. 1, lantai Dua. 2, ada di lantai 3. Oke, ini kan ada 3. Tadi sudah disimak kan? Sudah. Kan berbeda itu. Ya. Nah, kira-kira tadi dari tampilan video tersebut, nah itulah yang akan kita diskusikan sekarang. Ya, jadi dulu tolong perhatikan. Tadi udah ada Pak lihat beberapa, ada yang membuat catatan kecil, udah dapat seperti ini, udah dapat seperti ini. Jadi itu tolong perhatikan. Tadi pada saat ditampilkan. Selanjutnya sebelum kita kita bahas permasalahannya seperti apa. Jadi Pak minta tolong kita akan diskusi kelompok. Kelompoknya sudah Pak yang tentukan. Ya, biar kalian nanti saya nggak suka sama si itu, saya nggak mau sama itu, ada seperti itu. Ambil Bang. Oke, ini nggak ada yang komplain ya, sudah Pak pilihkan semua udah sama rata. Ya, jadi pesertanya ada perempuan. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, itu kemana? Di sini. Oke, sekarang karena sudah terbentuk kelompok, kita akan mulai diskusi kita berdasarkan permasalahan yang terdapat pada video yang tadi kita simak. Jadi permasalahan apa saja yang ada pada tayangan video tadi? Silakan nanti kalian diskusikan setiap kelompok permasalahannya apa. Nanti permasalahan tersebut kalian akan sampaikan. Jadi nanti akan ada presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti presentasi nggak usah menunjuk depan, langsung dari kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka dulu catatan kecil pada saat menyimak video tadi. Pada saat menyimak video tadi. Model yang kemarin Pak share di Classroom itu juga bisa dijadikan referensi selain buku modul yang kalian ada di sini. Jadi kita lanjutkan ya, bisa Pak lanjutkan? Bisa. Nah ini hasil tayangan video tadi. Nanti Pak akan minta masing-masing kelompok itu jika ada yang ditangkapi, jika ada yang perlu argumentasikan, silakan. 1, ada 2, 3, 4, 5. Oke. Ada lagi? Perwakilan aja. Perwakilan? Oke deh, baru perwakilan. Oke, Ega silakan dibacakan Ega. Apa yang didapat tadi dari hasil tayangan video tadi? Iya Pak. Oke, bisa berdiri mungkin Ega biar suaranya keras. Yang lainnya tolong dikondisikan ya Ribut ya. Silakan Ega, silakan Ega. Ya Pak, tadi kan di gedung itu ada 3 lantai. Ya, Nah ya. di 3 lantai itu memakai VLAN. Nah kalau misalkan di dalam gedung itu tidak diterapkan VLAN itu, apa ya yang kira-kira akan terjadi? Oke. Jika 3 lantai ini tidak menerapkan VLAN. Oke, silakan Gus. Oke Pak, baik, terima kasih atas waktunya. Buat nomor 1 dan Bapak. Yang Terus mungkin bisa pertama, berdiri Gus, yang lain biar bisa dicek suaranya Gus. yang pertama itu, ini saya sudah catat tadi sedikit. Nah, kalau misalkan VLAN itu tidak diterapkan di gedung tersebut dan mendapatkan di 3 lantai tersebut, menurut saya lalu lintas pada jaringan akan tercampur.
Karena di sana kan terdiri dari 3 lantai, otomatis semua lantai itu memiliki fashionnya masing-masing seperti itu loh, memiliki fungsi dan lokasinya masing-masing. Makanya di sana diterapkan VLAN agar ketiga lantai itu tidak tercampur atau tidak terganggu. Selanjutnya menyebabkan jalur jaringan pada gedung tersebut menjadi lambat karena yang mengcover cuma 1, tidak 3. Sekarang karena sudah diterapkan VLAN, jadi di masing-masing lantai itu tidak tercampur, dia mempunyai blok atau aksesnya dia masing-masing, tapi dalam satu segmen yang sama. Oke, untuk fungsinya tersebut sudah pasti secara umum untuk mengamankan sebuah jaringan. Mereka itu mempunyai bloknya masing-masing. Mungkin seperti itu tanggapan dari kelompok 1 yang saya wakilkan. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas ya. Ya, siapa? Agika. Tadi kan Agika silakan berdiri Agika biar jelas suaranya. Yang lainnya memang siap-siap ya. Waduh. Kenapa tapi waduh? Tadi kan kata Gusnir Ya. jadinya lalu lintas jaringan di 3 lantai itu nggak tercampur. Ya. Terus jalurnya nggak lambat. Ya. Nah, kalau misalnya mereka perlu komunikasi gimana? Misalnya lantai 1 sama 2 itu ada data yang perlu dikirim dari lantai 1 ke lantai 2. Gimana? Oke, menurut saya Silakan Gus langsung ditanggapi. menurut saya kalau misalkan sudah dijalankan VLAN yang namanya sebuah jaringan sudah pasti bisa berkomunikasi seperti itu. Mungkin untuk cara mereka berkomunikasi kurang tahu sih saya karena belum dijelaskan, tapi menurut saya secara logika yang namanya sebuah jaringan sudah pasti bisa berkomunikasi. Mungkin untuk teman-teman kelompok lain mungkin bisa menanggapi dengan cara apa lantai tersebut bisa berkomunikasi dengan cara bagaimana, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Oke. Mengarah ke sana dulu biar dilihat semua teman-teman. Tadi kan dalam video itu terdapat 3 lantai kan? Ya. Mengapa dalam jaringannya menggunakan 1 switch? Mengapa tidak menggunakan 1 switch di setiap lantai? Ada bisa Satu switch ya? Ya. Oke, mungkin seperti ini ya. Ya. Itu perlu benar. Ya, Oke. Pak. Kenapa satu switch? Menurut saya, Silakan berdiri. Kelompok 3 tolong disimak. menurut saya mungkin karena awalnya adalah jaringan LAN. Awalnya adalah jaringan LAN. Oke, bisa ada lagi? Ya Gus, silakan. Menurut saya, port dari switch itu banyak sehingga menampung untuk 3 jaringan tersebut. Oke. Terima kasih ya dari Kadek. Nah, kalian bawa handphone? Oke, sekarang baru boleh keluarkan handphone kalian. Keluarkan handphone kalian. Nah, kita akan kembangkan lagi mengenai prinsip kerja dan jenis VLAN. Tadi kan sudah disebutkan secara umum jenis VLAN yang digunakan berdasarkan membership ya. Oke, Pak Indra sekarang silakan kalian di masing-masing kelompok cari informasi sesuai dengan materi kita, baik itu prinsip kerja VLAN, jenis VLAN, dan VLAN itu seperti apa. Kalian bisa carinya di Google, di YouTube, atau sumber yang lainnya. Bisa juga di buku modul kalian yang sudah kalian bawa. Wifi-nya kalian gunakan itu, passwordnya sama seperti yang sudah diberikan. Silakan. Jenisnya seperti apa, VLAN-nya seperti apa. Sebentar lagi Pak bagikan LKPD. Teman kerja sesuai dengan tadi Pak bagikan. Jadi ini dikerjakan per kelompok. Di belakang tuliskan biar tempatnya biar. Ya. Kalau di depan tulis ini kayak musuhan gitu. Nanti apa? Ya. Mana? Silakan ditulis. Kenapa? Banyak lagi sebenarnya. Jadi itu kan berapa dua. Jadi ada lagi. Jadi apa namanya? Prinsip kerjanya hampir sama. Cuma jenis caranya membuat tidak menggunakan shift direction. Kita menggunakan sistem di mana sistem itu adalah komputer yang kita fungsikan sebagai
Sambil diskusi sambil dikerjakan. Ada yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Sudah semua dapat? Oke, silakan dibagi tugasnya. Silakan dibagi. Kira-kira yang selain yang ada di video tadi, kira-kira apa sih yang didapatkan? Ya, biar bisa lihat. Untuk LKPD-nya tolong disesuaikan dengan permintaan di sana diminta apa? Disesuaikan ya. Diskusikan tentang perbedaan komponen. Lihat aja komponennya apa. Ini ada apa, ini ada apa, di sini ada apa, di sini tidak ada apa. Kameranya sesuai dengan halaman paling depan itu dibuat ya. Itu kan berdasarkan komponen. Itu berdasarkan komponennya. Di A ada suku dua. Kalau di B tidak ada ya kita buat. Ini kita perbedaan. Hasilnya sama seperti tadi. Pak, permisi menanyakan. Ya, dalam diskusi kelompok ini kan kita menyimak dari video tersebut permasalahan apa yang kita ambil dan kita tahu penyelesaiannya bagaimana. Seperti itu, Pak ya? Ya, betul. Jadi paling tidak seperti ini. Perhatikan dulu semua. Silakan perhatikan dulu semua ke depan. Ini ada yang disampaikan oleh kelompok 2 oleh Gusnya. Pak, nanti permasalahan itu apakah disesuaikan dengan solusinya? Kalau bisa dan wajib sih iya. Karena kita di sini kan permasalahan. Berarti kita harus selesaikan. Ibaratnya gini, kalau kita praktek bisa menyalakan, masa kita nggak bisa mematikan? Ya kita harus bisa satu paket. Ya kalau kita ada permasalahannya, kita selesaikan. Kita selesaikan permasalahannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Ini lengkap dengan penyelesaian masalahnya ya. Ini di kelompok 5 yang punya tulis tuh. Bagus tulisannya dia. Tulisnya kan dikasih tulis sama dia. Oh, info pintarnya, Pak. Tulisnya bagus loh. Nah, bagus, saya nggak ada, Pak. Pak. Oke, tenang. Kalau kita mencari permasalahan di jaringan itu banyak, kabel, belum layarnya, belum switchnya, belum komputernya, banyak. Itu permasalahan. Jadi saya rasa dari 6 kelompok ini kayaknya semua menemukan permasalahan dari ini. Dan pas yakinkan pasti kalian tahu solusinya seperti apa. Ini lagi satu, lawannya 2 perempuan yang nulis cowok. Bagus juga udah nulis dari dia. Ya, Wahyu juga belajar di saya. Wah, ini semua nulis sama Gus Den ya. Saya. Terus dia pergi dari saya. Mana udah gimana tuh orangnya? Udah. 1, 2, 3, 6. 4 dibagi kan? Selesai? 5 sudah. Oke, Rima, tinggal ngomong 4 aja nih. Oke, siap ya? Siapa? Siapkan juru bicara kalian. Juru bicara.
Setiap pertanyaan tolong dicatat. Setiap pertanyaan kelompok lain itu dicatat biar bisa direspon. Oke. Sekarang Pak berikan masing-masing kelompok waktu untuk mempresentasikan permasalahan plus solusi alternatif solusinya itu seperti apa. Oke. Benar ya, kita balik dari belakang ya. Oke, kita mulai dari kelompok 6. Silakan, siapa mau bicara? Eka, silakan. Yang lainnya tolong disimak, siapkan yang perlu dicatat, silakan dicatat. Kalau ada tambahan, saran, masukannya boleh. Oke, silakan Eka, dimulai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 6. Yang pertama yaitu permasalahan. Permasalahan dari gambar yang sudah diberikan oleh Pak Budi. Yang pertama adalah kenapa menggunakan satu switch, kenapa tidak menggunakan 3 switch pada setiap lantai gedung tersebut. Nah, solusinya adalah agar menghemat biaya dengan menggunakan satu switch dengan banyak port agar setiap lantai bisa terhubung melalui satu switch. Mengapa satu switch? Biaya ya? Ya. Ayo, yang mau nambahkan. Mengapa satu switch? Kenapa kita 3 switch? Oke, Davi silakan. Silakan. Mungkin kalau 3 switch itu namanya dengan hebat. Karena segmennya sama. Segmennya sama. Lanjut. Kalau satu switch itu namanya pilar, karena di switch itu bisa dibagi dengan menggunakan leg pilar. Oke. Bisa diterima? Oke, dicatat masukannya. Terima kasih, Eka, Davi. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Oke, cukup. Siapa nih? Surya? Oke, silakan. Yang lainnya tolong dicatat. Ini banyak masalah nggak jadi? Enggak Pak, cuma satu masalahnya. Oh, satu. Simple. Oke. Nah, jadi biasanya pas kita lagi buat pilihan kadang-kadang mungkin pakai alat yang lama ya. Jadi adanya gangguan atau misalkan pada loop atau switch yang digunakan untuk membuat pilihan. Jadi saya akan jelaskan dulu. Switch itu merupakan terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan atau network card. Jika hub atau switch mengalami kerusakan berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation server. Jika hanya mengalami gangguan, mungkin kita masih bisa mengeceknya ya agar itu bisa berfungsi kembali. Nah, misalkan jika itu memang sudah positif rusak, itu akan lebih baik jika kita menggantinya. Karena ya, kita udah diaktif tapi rusak lagi. Jadi mending kita beli lagi baru. Jadi kayak barangnya lebih fresh gitu loh. Jadi biar nggak ada kejadian malah kita kayaknya mau twist mau beli tapi ulang rusak lagi beli. Jadi mending kita nyari yang baru sekalian gitu. Oke, terima kasih kelompok 4. Banyak sekali. Berarti pada intinya kita cek alat itu dulu apakah masih bisa digunakan yang beliau pastikan. Lalu misalkan sudah benar-benar tidak dan tidak kita buang-buang dana untuk menyertai tapi tidak pasti, kita sebaiknya membeli barang yang baru untuk dilengkapinya. Ya karena kalau misalnya itu udah mau rusak kan, kalau mau diservis itu kayak biayanya itu hampir sama kayak beli baru ya. Jadi mending tidak langsung. Terima kasih. Oke. Oke ya. Ini sekaligus kesimpulan dari kelompok kami ya Pak. Ya, boleh. Karena kebetulan waktunya sama dengan dari kelompoknya kami sama Ya, ya, silakan. Jadi bagaimana kalau switch rusak? Nah, di sini kita harus cek dulu beneran switchnya yang rusak atau bisa ada kabelnya atau bisa dari komputernya. Karena kan yang dipakai buat pilihan itu bukan cuma switch saja, bisa dari kabelnya, bisa dari komputernya. Jadi itu dicek dulu. Percuma juga nanti kita cek switchnya udah bagus ya, ternyata kabelnya yang salah. Jadi kalau emang dicek sekaligus semuanya dicek. Kalau emang kemungkinan kabelnya yang diganti. Kalau misalnya percuma juga cek switchnya rapi masih bagus, malah dibilang rusak, malah diganti kan sama dengan bohong. Misalnya sekarang diganti switchnya, oh masih sama, oh switchnya rusak lagi, diganti lagi, kan menghabiskan biaya. Jadi bisa dicek dulu apakah emang switchnya rusak, portnya rusak, atau kabelnya atau komputernya yang rusak. Kalau emang benar-benar ada yang rusak,
Wah. Ini kalau saya bisa tangkap, lihat. Kalau Angkika jadi bos kita susah kayaknya kita. Kalau kita kena tangan, kalau kita cek Pak, rusak switchnya, rusak, dicek dulu semua. Kalau Angkika jadi bosnya bahaya. Itu saya tidak susah pas sebagai teknisi Pak. Nah, ini kan saya udah bilang kalau kan saya udah bilang kalau saya kena switch atau hook. Nah, berarti kan kalau saya bilang Pak, ini switchnya rusak, cek semuanya. Saya mau cek di mana masa kabelnya saya cek Pak, kan saya udah bilang switchnya rusak Pak. Ya udah cek kabelnya. Pak, switchnya rusak. Ganti kabelnya Pak, switchnya rusak Pak. Nah, ganti komponernya. Saya sebagai teknisi berani Pak ya. Oke. Pusing ya. Ini hujan di luar, harusnya ini mau panas. Oke, perhatikan. Menikah, karena di Smith itu kan ada kabel yang terpasang, ada dua kabel kan, power sama jaringan. Nah itu hasilnya bisa dari satu. Ini kalau surya teknisinya bisa bosan di kelas. Oke, terima kasih ya semua kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Masih semangat? Masih. Walaupun hujan deras ya. Ya Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, ada standby. Coba ya. Oke, semuanya Andre ya. Oke, silakan Andre. Dengan penggunaan jaringan VLAN pada gedung tersebut dapat menghemat biaya penggunaan alat, dapat mempercepat koneksi jaringan, memudahkan admin untuk melakukan monitoring jaringan. Oke, ayo Riko aja. Ayo Riko dibaca yang keras Riko. Berdiri Pak. Boleh, biar keras kedengaran suaranya, biar dengar sama yang lain. Kesimpulannya adalah dengan menerapkan VLAN 3 lantai dalam satu gedung dalam menggunakan jenis VLAN berdasarkan pemberian membership. Oke, berdasarkan pemberian membership. Tapi bisa nggak ditetapkan jenis yang lain? Bisa? Bisa? Bisa ya. Nah itu salah satunya mungkin disimak dari sini. Nah itu udah ada dua kesimpulan. Yang pertama hemat biaya. Berikutnya itu memudahkan admin untuk melakukan monitoring jaringan. Yang ketiga itu ada jenis jaringan. Jadi disimbolkan dari jenis VLAN-nya berdasarkan membership. Oke, terima kasih ya untuk Andre dan Riko sudah menyampaikan. Oke. Dari hasil pembahasan yang tadi, coba kalian perhatikan. Kita refleksi sedikit ya. Kita refleksi sedikit. Siapa yang mau? Nomor 1. Siapa? Ayo, nomor 2 aja. Coba, duduk. Berdiri duduk. Jaringan itu saya senang Pak karena saya bisa mendapatkan ilmu baru mengenai jaringan VLAN. Ya, walaupun tadi saya lihat video itu motif benar nggak seperti ini? Wah, ini benar seperti ini. Oh, ternyata dia ternyata dia nada. Oke, udah. Udah, nah, yang kedua, ada yang mau? Silakan. Nabila. Ya, silakan Nabila. Dari yang Bapak bilang tadi, setelah kita jalan tadi itu hasil yang kita bikin, yang kita dapat itu dapat meluangkan masalah sampai solusi dari permasalahan pada membahas. Oke. Itu ya. Terima kasih Nabila. Oke, mudah-mudahan juga terima. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan dari semua pembelajaran kita? Oke. Ada? Oke, terus saja deh. Yang keras terus. Kita sebelumnya setelah kita panjang lebar dari tadi Pak ya. Yang pertama untuk jelasnya kita sudah mengetahui jenis-jenis VLAN Pak. Ya, tuh. Lalu selanjutnya kita sudah mengetahui permasalahan VLAN. Dalam jaringan VLAN permasalahan apa sih yang ada saat kita melakukan troubleshooting di jaringan VLAN. Yang selanjutnya setelah kita mengetahui permasalahan tentunya kita tahu bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut. Troubleshooting seperti itu.
Itu yang kita bahas hari ini. Jadi next berikutnya, pertemuan berikutnya itu kita akan menentukan caranya mengkonfigurasikan mengkonfigurasikan. Jadi jenis kita sudah tahu, permasalahan dan solusinya jika terjadi permasalahan pada saat konfigurasi seperti apa kita sudah bahas di sini. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih Gus. Ya Pak. Sudah menyimpulkan. Oke, kita mengadakan evaluasi sedikit ya. Kita akan share evaluasinya online. Dan silakan buka WhatsApp grup kelas kita. Yang sudah bisa menghadiri silakan dikerjakan. Silakan kerjakan sendiri. Oke, sudah ya? Sudah? Ini tak bagikan survei proses pembelajaran kita hari ini ya. Tolong diisi karena ada emoticon di sini. Kalau nggak ada emoticonnya nanti agak sedikit malah atau gimana. Diisikan dengan ini ya, dengan kondisi real. Oke, diisikan. Saya kasih waktu 5 menit. Ayo silakan. Pengisian survei 5 menit. Di checklist boleh, disilang boleh. Kalau ada kelompok yang sudah, silakan surveinya dikumpulkan sekaligus kumpulkan RKPD-nya. Oke, untuk pertemuan berikutnya. Tadi kita sudah bahas jenis cara kerja, problem seperti apa, permasalahan seperti apa, solusi seperti apa. Nah, minggu depan untuk pertemuan berikutnya, materi kita akan bahas penerapan pilihan dan menentukan cara konfigurasi plus konfigurasinya. Modul yang kemarin sudah Pak bagikan, tolong dibaca kembali. Terus jenisnya seperti apa, terus menentukan konfigurasi seperti apa. Kan ada konfigurasinya, ada yang terus nanti disebutkan sama dia ya, mungkin dia sama chip. Karena kita nanti akan menggunakan router sebagai switch. Jadi cuaca yang kurang mendukung, hujan obat sekali di luar. Kalau kita keluar kelas sebelum kita istirahat ya. Di pada sana. Baiklah Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Sandi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih ya. Nanti kalau keluar dari kelas, kalau hati-hati di luar sangat izin sekali, jangan keras. Nanti silakan istirahatnya dikondisikannya. Oke.